Baik lagi di Hitam Putih, sekarang saya lagi bersama dengan Pak Indra. Iya. Karismiaji ini adalah pengamat pendidikan. Gimana nih bro? Halo Mas Deddy. Melihat anak-anak sekarang belajar di rumah tuh positif dan negatif sebenarnya bersamaan tuh bro. Ya, kondisinya memang tergantung ya, efektif atau enggaknya. Kalau saya selalu membandingkan sama kayak nge-gym. Iya, Nge-gym di rumah apa nge-gym di gym, ya, tergantung bagaimana melakukannya. Bisa di dalam gym yang nggak efektif, di rumahnya bisa efektif. Benar, berarti tergantung Anaknya. perilaku anaknya sendiri ya. Semuanya juga termasuk Penunjangnya. termasuk juga orang yang biasa nge-gym sukses kan yang pakai PT. Iya betul, Iya intinya nggak ada nih. Nah, PT-nya sebetulnya ada, cuman kan dari jauh. Iya, Nah, betul. mampu nggak ini dan orang tua mampu nggak jadi PT, kan begitu. Nah, ini kan tantangannya. Masuk di situ. akal, masuk akal. Ya. Dan maaf nih, kebanyakan kayaknya orang tua tidak mampu jadi PT karena tidak terbiasa untuk itu. Nah, itulah problem besar di Indonesia. Kenapa kita punya kualitas pendidikan yang salah satu yang terendah di dunia. Gitu. Dan bahkan Girang amat sih. Bukan girang, sedih. sedih, kan? Sedih, cuma mau Nangis gimana itu ya? lagi. Sekarang semua harus diketawain. Sedih. Bahkan untuk urusan membaca, urusan literasi, kita itu nomor 60 dari 61 negara. Tuh. Girang lagi. Yang 61 siapa Pak? Botswana. Hah? Apa itu? Botswana. Saya bahkan Negara. nggak pernah dengar Pak. Negara Botswana nomor 61, kita nomor 60. Jangan mau kalah kita sama Botswana. Harus 62. Loh, 62. Gak bisa Negara- Bisa. dong. Nggak bisa. Ini matematikanya kurang. Kalau dia cuma ada 61, kita menang dari dia. Iya. Kita jadi, ini 61 nih. 61. Kita lewatin dia. Kita jadi, 62. 60. ya kan? Benar kan? Tidak semuanya pintar. Enggak semua. Pak, memang manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Betul. Iya kan? Jumlah negaranya 61. Oh iya. Kan dia nomor 61. Iya. Kita lewatin dia. Kita jadi 60. Udah ini masih lanjut aja. nggak bisa, ini penting. Nggak Bodoh mau. banget. Ya emang. Kita 60, dia 61. Iya. Kita ngelewatin dia. Kita jadi 61 dong. Iya, Dia jadi 61. 60. Ya udah. Oke, Mas Ded, bener Nggak jawabannya. ngerti Pak, ini besar nggak ngerti. Nggak ngerti. Gue nanya deh, stres gue. Tapi mungkin yang saya sebagai orang tua nih mungkin bisa stres juga nih ngajarin anaknya ternyata nggak bisa misalnya kayak gini nih. Jadi yang bisa dilakuin orang tua tuh kayak Nah, gimana? problem besarnya orang tua Indonesia itu, mohon maaf nih, rata-rata mindsetnya tentang pendidikan adalah outsourcing. Jadi, ditaruh di sekolah, dikasih ke bimbel, manggil guru les. Jadi, bukan mengambil bagian terpenting dalam pendidikan anak. Ya. Tapi kebanyakan, mayoritas kita itu mindsetnya outsourcing. Pokoknya yang penting bisa bayar. Nah, itu bedanya kenapa Finlandia nomor 2, nomor 1. Iya. Karena justru orang tua yang mengambil peran Mengajari anak-anaknya. paling penting dalam pendidikan mereka. Gitu. Nah kalau sekarang udah seperti ini gimana Pak? Ini justru waktu buat ngeriset lagi. Ya kan? Karena juga mau outsource di mana sekarang? Ya kan? Sekolah tutup, bimbel tutup, ya kan? Nggak boleh berjalan semua kan gitu. Guru nggak boleh datang ke rumah kan? Ini saatnya kita bisa memulai dari nol, kita bisa kayak Finlandia. Jadi mulai dari yang sederhana aja dulu. Ajarkan anak membaca. Jadikan itu dan ini waktu yang tepat. Karena kan kalau sekarang nih ya tadi bisa ribut, bisa berantem, bisa ini. Iya. Tapi kalau semua misalnya bapak, ibu, anak-anak sama-sama membaca, itu kan tenang. Ya kan? Jadi dan membaca pun kalau di rumah nggak ada buku, pakai gadget. Tapi Nggak yang masalah dicari, ya, yang nggak masalah dicari gadget ya. adalah bacaan. Bacaan. E-book yang E-books, bukan ya. bukan WA, bukan Baca ini ya. grup WA gitu, bukan ya? Bukan kan gitu, tapi buku. Kemudian habis membaca itu saat makan diskusikan. Jadi bisa bukunya bisa sama bareng-bareng. Jadi sekaligus orang tua ngasih contoh sama anaknya. Ini loh cara membaca gitu. Terus nanti kita diskusi bareng. Tapi bro, ini kan kita lihat belajar di rumah. Tadi kita lihat contoh-contohnya ada anak yang belajar online dan sebagainya. Masalahnya di Indonesia ini tidak semua wilayah memiliki kesempatan yang sama. Dalam arti kata nggak semuanya punya laptop, nggak semuanya ada wifi-nya, nggak semuanya bisa belajar
Betul. E-learning tuh nggak semuanya. Ya. Nah, gimana nih anak-anak yang tidak punya itu sekarang gimana? Nah, data di Kominfo, pengguna gadget di Indonesia itu lebih dari 300 juta. Jadi sudah lebih dari penduduk Indonesia seluruhnya. Wow. Kan begitu. Jadi sebetulnya masalah akses itu ada lah kan. Tapi yang tadi yang saya pentingkan bukan masalah belajar online-nya. Orang tuanya ya. Tapi orang tuanya dulu mengambil peran lagi kalau memang orang tua itu punya peran penting dalam pendidikan masa depan anak. Ya. Dan itu dimulai dari memberikan contoh. Nah, kalau sekarang anak-anak Indonesia itu nggak bisa baca, karena nggak hobi baca, itu karena orang tuanya juga nggak Nggak hobi suka baca. baca, nggak Bener. hobi baca. Bener. Nah, makanya kan harus punya kesamaan cara pandang, apa yang mau dibahas, ya kan gitu. Nah itu salah satu yang tadi dengan punya bacaan yang sama, bisa bahasannya sama. Jadi Kan gitu. sebenarnya ini adalah momen untuk mendekatkan anak-anak pada orang tua dan Iya. orang tua pada anak-anak. Balik, iya. Jangan Dan sampai ini- stres aja orang tua. Ya betul. Dan ini dan ini sebenarnya bagus bro. Maksudnya ini akhirnya orang tua bisa menjadi teman buat anak. Ya. Karena selama ini kan orang tua jadi orang tua doang gitu. Ini bisa jadi teman buat anak. Tapi anyway kemarin juga saya sempat ngebahas juga nih panjang lebar, saya ada satu tim lah gitu ngebahas tentang ujian nasional 2020. Jadi kemarin tuh hampir ada petisinya untuk menghentikan. Ya. Tapi ternyata langsung dihentikan oleh Pak Nadiem ya, ujian nasional. Dan saya rasa tindakan yang bagus ya karena sekarang Sangat bagus. lagi dalam keadaan seperti ini juga gitu. Bukan cuma itu, saya juga udah bertahun-tahun mengatakan UN tidak ujian nasional itu bagaikan timbangan yang rusak. Ya. Itu alat ukur, tapi tidak mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya. Iya. Karena terlampau banyak bisa Dimainkan lah. dimainkan kan begitu. Artinya baik yang positif maupun negatif. Maksudnya positif itu misalnya dengan cara bimbel. Di-drilling terus, dilatih caranya mengerjakan ujian. Nilainya jadi bagus, Tapi ilmunya nggak ada. menghafal. Nggak ada ilmunya. Tapi hafalan tidak ada ilmunya. Nggak ada manfaatnya kan? Iya, betul. Itu makanya saya katakan timbangan yang rusak. Iya. Kan gitu. Apalagi yang negatif, yang cari bocoran, Oh, yang ini kan jual lebih parah. beli. Itu Kunci lebih parah jawaban. lagi kan Kunci gitu. jawaban. Artinya angka itu memang tidak menunjukkan Betul. timbangan yang sesungguhnya. Ada yang soal baik Pak Indra, tapi sehat keadaan keluarga gimana semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya baik-baik di rumah aja abis ini Pak kalau begitu Pak ya. Sehat Iya. selalu Pak ya. Ya mudah-mudahan ini juga, ya tadi saya setuju dengan kata Anda bahwa buat saya coronavirus ini seperti reset button. Reset button. It's a reset button to the whole world. Semua bagusnya seluruh dunia kena kan. Iya, gitu. seluruh dunia kena. Kalau kita keluar aja sekarang udara lebih bersih. Iya. Ya kan, jadi mungkin reset button dan kita belajar lagi bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Pak Indra, terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir di Makasih, Hitam Pak. Putih. Baik, setelah ini kita akan membagikan tips-tips bagaimana anak senang belajar di rumah. Cuman gua nggak yakin yang ngasih tips bener pernah belajar apa tidak di rumah. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Halaman rumah supaya dia kena matahari. Kalau dia nggak punya halaman, dia ke depan jalan tol gimana? Mati, tabrak. bukan KPAI gitu. loh. Kenapa gua lagi KPAI? Shh, kenapa gua KPAI aja lu, Om? Bukan maksudnya tuh halaman rumah yang ada halamannya supaya kena matahari. Kalau nggak ada halamannya di samping rumah.